Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara hidup dengan menjaga hati. Shalom saudaraku, dalam perjalanan hidup kita akan dipertemukan dengan banyak orang, dengan banyak keadaan, dengan banyak situasi yang dapat mempengaruhi hati kita. Dan sebaliknya, hati juga dapat memberikan respon terhadap sikap orang lain dan situasi yang terjadi. Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Oleh sebab itu, penulis kitab Amsal mengingatkan kita agar kita senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia apabila kita tidak dapat menjaga hati kita. Yang pertama, hati dapat menjadi sumber kejahatan. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa apabila kita tidak menjaga hati kita, maka hati kita akan menjadi tempat di mana terciptanya segala kebejatan dan akar pemberontakan setiap perbuatan dosa. Hal-hal najis berasal dari sana. Kebencian berasal dari sana. Hati sangat tersembunyi dan selalu mencari alasan untuk dapat tetap membenarkan diri di hadapan Tuhan dan manusia. Yang kedua, hati dapat menjadi degil atau mengeras. Markus 8 ayat yang ke-17. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Kata degil adalah sebuah kata yang sangat mengerikan, karena istilah ini dipakai dari kata dasar poros, artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa, yang memiliki arti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau berkepala batu. Begitu kerasnya hingga firman Tuhan pun mau dilawan. Yeremia 16 ayat yang ke-12. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Yang ketiga, hati bisa menjadi licik. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kata licik berasal dari kata jalan yang licin yang dapat membuat orang terpeleset. Hal ini menunjuk kepada orang yang punya banyak akal buruk, yang dengan kepandaiannya memutarbalikkan perkataan dan fakta sehingga mencelakakan orang lain. Yang keempat, hati adalah gudang kehidupan. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik
mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apapun yang terucap dari mulut kita, semuanya berasal dari hati. Kalau hati kita benar dan memiliki perbendaharaan hati yang baik, seburuk apapun orang dan situasi yang kita hadapi, maka yang keluar dari mulut pasti adalah hal yang benar dan positif. Sebaliknya, apabila hati kita tidak benar, memiliki perbendaharaan yang jahat, maka sebaik apapun orang dan situasi yang terjadi di depan kita, maka yang keluar dari mulut pasti adalah hal-hal yang tidak benar dan negatif. Saudara, betapa berkuasanya hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, setiap kita perlu menjaga hati kita masing-masing supaya tidak timbul kehidupan dan pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat kebinasaan. Ketika sebuah komputer terkena virus, maka akan merusak sistem dan menghilangkan data-data yang ada. Hati manusia seperti perangkat lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut dengan kehendaknya. Karena itu, jangan biarkan virus-virus yang jahat merusak kehidupan kita. Kita harus membersihkan hati kita dengan antivirus, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Baca dan dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan benar, dan minta Roh Kudus terus menolong kita untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Izinkan firman Tuhan mengerjakan hidupmu setiap hari. Terima setiap firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan jangan mengeraskan hati. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Tolong kami setiap hari untuk terus dapat menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tolong kami untuk senantiasa memenuhi hati kami dengan perbendaharaan yang baik, yaitu firman Tuhan, yaitu pikiran-pikiran yang positif yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk senantiasa memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, yang mau ditegur, yang mau dikritik, yang mau dinasehati Tuhan, supaya hati kami tidak menjadi degil, tidak membatu. Mari Roh Kudus pegang tangan kami, tuntun kami, arahkan kami setiap hari. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau membuka hati kami untuk dibersihkan, dikerjakan oleh Roh Kudus, hingga hati kami boleh memancarkan kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memelihara kehidupan bersih adalah dengan cara menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati.